kedua-duanya di zaman dulu bersama, diciptakan oleh Allah dengan cara sangat khusus. Roh dan cinta dicampurkan dan cinta. Dan cinta menjelma, yakni kedua-duanya di zaman dulu bersama, diciptakan oleh Allah dengan cara sangat khusus. Roh dan cinta dicampurkan dan cinta yang memang halus menghilang dalam campuran. Kekuatan campurannya menyatukan roh dan cinta, entah cinta atau nyawa, jadi zat atau sifatnya. Mungkin cinta jadi zatnya, yaitu zat campurannya. Mungkin roh jadi sifatnya, atau mungkin sebaliknya. Dengan cara sangat khusus, roh dan cinta dicampurkan dan cinta yang memang halus menghilang dalam campuran. Cinta yang memang halus menghilang dalam campuran. Natijah campuran itu, cinta dan roh berbicara dan saling dengar begitu, bersama dipelihara. Asal cinta api, tapi angin itu asal nyawa. Angin menyalakan api, maka membakar anginnya. Dengan cara sangat khusus, roh dan cinta dicampurkan dan cinta yang memang halus menghilang dalam campuran. Cinta yang memang halus menghilang dalam campuran. Entah ini, entah itu, entah ini, entah itu, saya tidak tahu kawan, saya tidak tahu kawan. Memang tidak tahu jitu, memang tidak tahu jitu adalah keajaiban. Itu belum masuk tadi kan? Hah? 10 itu belum masuk. Belum. Belum kan? Yang 10 juta itu belum masuk tuh. Yang rencana 10 juta cuman plaster ini, lantai sama teras ini, teras depan ini. Teras sampai depan ini. Itu kalau boleh mati masuk daun jendela sama daun pintu biar nggak masuk seperti sini kan binatang-binatang orang ini kan merajalela aja seperti anjing, babi itu kan. Kalau udah ada pintunya, bagus lagi deh. Kalau tempat wudhu di mana Ini rencananya? rencana tempat wudhu di sini. Sini buat tempat wudhu. Tapi karena biaya agak minim, jadi dipending dulu rencana sini tempat wudhu. Kira-kira berapa itu biayanya? Biaya Diperkirakan tempat wudhu itu sekitar 3 jutaan, Pak. 3 jutaan. Nah,
Betul. Berarti kalau mau sampai tempat wudhu kurang lebih 13 sampai 15 juta. 15 juta, sekitar 13 sampai 15 juta. Ya, itu dia. Karena seng ini pun masih kurang sekitar 2,5 lagi sengnya. Ininya bulannya atas bulan sama bintangnya lambang kucingnya bagi. Dananya berapa sekarang yang ada? Dana yang udah ada enggak yang pada saat ini kondisi kas pembangunan ini tinggal sekitar 2 juta lagi dana yang Sekitar ada. 2 juta. Mungkin dalam minggu ini habis untuk gaji tukang ini. Untuk gaji tukang. Ini pun seperti pasir kan nggak ada lagi. Jadi plastering digantung semua karena nggak ada duitnya lagi. Allahu ya Rahman, Allah, 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 Allahu ya Rahman. Berlalu waktu berlalu, sepi menghantarku kembali padamu. Bersimpu, aku bersimpu dalam lelah hati memohon padamu. Di pintu kasih. Musuhi Waru Ya. dan panggilannya di kampung ini Bapak Miska. Datelu Halimah, ina nama Ganinino, nenek Jikomar. Yang kedua, ke satu ina Gabudi, Mayani, ina Zarifudin. Kedua Halimah. Nama ina nama Ganini. Ketelu ina zane si bazau bodra Masri adre. Ina Maswan, ina Maswan. Jadi Bamedan ada sebutnya zauri dan nenek masa na badi babanua ada misalnya sadaria tapi sadia. Sadia kami dah tulis. Ini yang putra namanya siapa, Pak? Febri Mansa, Febri Mansa. Marganya? Waru, Waru. Yang ini putrinya? Sona Desnatari Waru. Nah. Selain ini ada berapa orang lagi, Pak? 5 orang lagi. Ada 5. Ada 5 lagi, 7 orang anak ini. Oh, yang lagi Pak di mana, Pak? Ini jenis Indrian tadi udah ke kantor camat ngikutin rapat. Udah tamat sekolahnya. Kerja udah tamat SMA jadi kerja di tata usaha SMA Negeri 1 Botong Zoi. Nah, alhamdulillah. Saya ini tahun 84 sudah menganut agama Islam di perantauan, apalagi dengan saya punya istri itu agama Islam, dan itu bukan dalam hal dipengaruh, tapi karena saya memang mengerti, dan itu salah satu jalan saya lebih dekat dengan Allah, dan di situ lebih dekat saya menjalankan ibadah saya lebih akrab. Siapa saya di hadapan Allah dan siapa Allah terhadap diri saya. Karena ada satu kos dengan saya di perantauan. Karena ini saya merantau dulu di Padang. Jadi ada kawan saya yang satu kos. Jadi berbeda agama. Asal itu mau bangun pagi dia subuh katanya. Dia membersihkan segala cara-cara ngambil air sembahyang. Dia membersihkan dirinya. Lalu dia menjalankan sholat subuh. Lalu saya pura-pura melihat saja apa kegiatan yang dilaksanakan kawan ini. Lalu selama kami sama satu kos itu, asal mau masuk jam 1 nanti, dia jujur katanya. Saya pun melihat saja, ini kawannya. Lalu dengan itu, saya tengok pun berbeda dengan saya. Lalu saya berbicara dengan mengarah ke anak mudaan itu, anak muda. Bahkan dia selalu saja berbicara. Bahkan kadang
memukul saya dengan halus, ya jangan banyaklah berbicara sia-sia katanya. Lalu dengan itu saya memperhatikan, jadi kok kawan ini kayaknya baik kali atau alim kali. Nah, lalu dari situ pun saya cerita dengan dia, jadi kok harus itu kalau mau sembahyang, kata saya, kenapa harus cuci tangan gitu, kumur-kumur, raut muka, cuci kaki. Itulah katanya, itulah menghilangkan, kalau kami itulah menghilangkan hadas, kotoran-kotoran kecil. Jadi dengan itu, dengan menghilangkan itu debu-debu di tangan dan spontan, karena kan itu kami pakai niat katanya, pakai niat. Lalu saya tanya apa niatnya. Nah, itu nantilah kapan-kapan saya kasih tahu. Jadi dari situlah saya tertarik dan itu saya belajar sendiri. Karena itu ada tuntunan sholat dan situ terurai bagaimana cara mengambil wudhu. Walaupun bahasa Arabnya tidak tahu, dan memang ada uraian penjelasan bahasa Indonesianya di situ. Disitulah saya mengerti. Nah, berarti inilah manfaatnya dengan dia mencuci tangannya itu, jadi menjauhkan tangan ini dari menjadi tangan jahil, menjadi tangan yang baik. Dan dia kumur-kumur itu ya maksudnya untuk jangan menjaga mulut ini, jangan selalu keluar bicara yang kotor. Kakinya dicuci itu supaya membatasi dari langkah-langkah kaki ini ke tempat-tempat yang tempat maksiat, atau dimanfaatkan langkah kaki ini untuk pergi ke yang tidak ada artinya lah. Jadi dari situ saya memahami, belajar sendiri, lalu saya bertukar pikir dengan orang yang agak tinggi ilmunya dengan saya. Itulah menjalankan sholat 5 waktu itu katanya tidak ubahnya. Ada sungai di depan rumah kita, ada sungai, tapi kita selalu mandi di situ. Jadi dengan sendirinya orang mandi membersihkan, pasti dakinya itu kotoran-kotorannya hilang. Berarti sama dengan itu, mandi itu menjalankan ibadah sholat itu dan membersihkan diri. Dengan 5 kali kita mandi di sungai yang melintas di depan rumah itu, ya dengan itu bersih kotoran-kotoran dari sekujur tubuh ini. Jadi begitulah perjalanannya, cerita singkatnya kok bisa saya masuk Islam, memeluk agama Islam. Mengingat karena itu di perantauan di Tanah Karo, jadi lebih enak kembali di kampung sendiri. Karena di sini juga saya ada harta warisan dari orang tua, inilah punya kebun. Sehingga kami cari penghidupan bersama saya dan istri saya dan 7 orang anak-anak ini. Dan walaupun di situ saya di sini tetap menganut agama Islam. Kedua-duanya di zaman dulu bersama, diciptakan oleh Allah dengan cara sangat khusus. Roh dan cinta dicampurkan, dan cinta yang memang halus menghilang dalam campuran. Cinta yang memang halus menghilang dalam campuran. Ah, ah, ah.
sejati hanyalah amal bila waktu telah terhenti. Teman sejati bila waktu telah memanggil. Teman sejati